Di suatu malam yang sunyi, seorang anak muda bernama Yusuf terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata, seolah-olah bukan sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Sebuah penglihatan yang tak hanya membuat hatinya bergetar, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar, arti semua ini? Pagi harinya, Yusuf yang masih belia dengan polos menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Mendengar cerita itu, wajah ayahnya berubah serius. "Anakku," kata Yakub lembut, "jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka mungkin akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Namun Yusuf, yang saat itu belum sepenuhnya mengerti dunia dan kedengkian di dalamnya, tidak menyadari bahwa mimpinya adalah pertanda besar sebuah takdir agung yang kelak akan ia jalani. Ia hanya melihat dirinya sebagai anak biasa yang mendapatkan mimpi luar biasa. Sementara itu, jauh di sudut rumah, ada mata-mata yang mengintip, telinga yang menguping. Saudara-saudara Yusuf, yang sudah lama merasa iri karena kasih sayang ayah mereka lebih condong kepada Yusuf, mulai menyusun rencana. Mereka tidak tahu tentang mimpi Yusuf secara utuh, tapi kecemburuan telah menutupi akal sehat mereka, dan di sinilah takdir mulai bergerak. Dalam diam, rencana jahat perlahan lahir, rencana yang akan membawa Yusuf pada perjalanan panjang penuh luka, harapan, dan keajaiban. Dunia tidak akan sama lagi setelah hari itu. Mentari belum tinggi saat sekelompok saudara sepakat membawa Yusuf berjalan ke padang, berpura-pura ingin bermain bersamanya. Nabi Yakub awalnya ragu, firasatnya tak enak. Tapi bujukan penuh kepalsuan dari anak-anaknya meyakinkannya, meski berat hati, kami akan menjaganya, kata mereka, padahal niat busuk telah mengakar. Setibanya di tempat sepi, jauh dari pandangan, wajah mereka berubah. Senyum pura-pura menghilang, digantikan oleh sorot mata dinya. Yusuf yang polos tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bertanya, "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, mereka meraih tubuhnya, menanggalkan bajunya, dan tanpa belas kasih, melemparkannya ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Air di dasar sumur dingin menggigit. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah pengkhianatan yang baru saja ia alami. Yusuf memanggil nama-nama mereka satu persatu, berharap ini hanya lelucon burung. Tapi yang ia dengar hanya gemuruh angin dan gema tangisnya sendiri. Di atas, saudara-saudaranya berdiri kaku. Sebagian ragu, sebagian merasa puas. Biarkan dia. Jika benar dia pilihan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkannya, ucap salah satu dari mereka, seolah hendak membenarkan kejahatan mereka dengan dalih keimanan. Malam itu, mereka kembali kepada ayah mereka membawa baju Yusuf yang telah dikotori darah palsu. Mereka menangis pura-pura dan berkata, serigala telah memakannya. Tapi Nabi Yakub tak percaya. Hatinya seolah ikut jatuh ke dalam sumur itu bersama putra tercintanya. Gelap dan sunyi menyelimuti Yusuf di dasar sumur. Hari berganti malam, dan malam berganti lagi, hingga akhirnya suara langkah kaki terdengar dari atas. Sekelompok pedagang lewat, mencari air. Salah satu dari mereka menurunkan timba, dan saat menariknya kembali mereka terkejut, bukan main. Bukan air yang mereka dapat, melainkan seorang anak laki-laki yang wajahnya bersinar di tengah lumpur. "Ini anak siapa?" tanya mereka, tak percaya. Namun niat baik bukan yang menguasai hati mereka. Mereka melihat Yusuf bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang dagangan yang berharga. Tanpa pikir panjang, Yusuf dibawa keluar dari sumur dan dijual di pasar budak Mesir. Wajahnya yang rupawan dan akhlaknya yang lembut membuat banyak orang tertarik. Hingga akhirnya seorang pejabat tinggi Mesir Al-Aziz membelinya dan membawanya ke istana. Di balik tembok istana yang megah, nasib Yusuf berubah drastis. Dari anak kesayangan yang dibuang, kini ia menjadi pelayan di lingkungan bangsawan. Namun Yusuf tak menyimpan dendam. Ia tetap sabar dan menjaga dirinya, seolah tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Al-Aziz melihat sesuatu yang berbeda pada Yusuf. Ia berkata kepada istrinya, "Perlakukan dia dengan baik. Siapa tahu dia berguna bagi kita, atau kita jadikan dia anak angkat." Tapi di balik kedamaian istana, ada mata lain yang memandang Yusuf dengan tatapan berbeda. Mata yang menginginkan lebih dari sekadar kebaikan. Dan badai pun mulai mengendap-endap, bersiap mengguncang hidup Yusuf sekali lagi.
kehidupan Yusuf di istana berjalan penuh kehati-hatian. Ia tumbuh menjadi pemuda dewasa dengan wajah menawan dan akhlak tak bercela. Tapi justru pesona itulah yang menjerumuskannya ke dalam ujian yang berat. Istri Al-Aziz, yang selama ini diam-diam memperhatikan Yusuf, mulai tergoda oleh ketampanannya. Awalnya, ia hanya memandang dari jauh. Namun godaan itu perlahan berubah menjadi obsesi. Dan pada suatu hari, ketika istana sepi dan Al-Aziz tak di tempat, ia memerangkap Yusuf di sebuah ruangan. Tirai ditutup rapat, pintu dikunci, dan dengan suara menggoda ia berkata, "Milikilah." Aku, Yusuf, terkejut dan ketakutan, langsung berpaling. "Aku berlindung kepada Allah," jawabnya, tegas tapi tetap sopan. Ia tahu, meski tidak ada manusia yang melihat, Tuhan Maha menyaksikan. Yusuf segera berlari menuju pintu, tapi wanita itu mengejarnya, menarik bajunya dari belakang. Saat itulah, pintu tiba-tiba terbuka dan Al-Aziz berdiri di sana. Suasana berubah, mencekam. Dalam kepanikan, wanita itu berteriak lebih dulu, "Yusuf mencoba menyerangku." Fitnah itu menyebar cepat di seluruh istana, bahkan sampai keluar. Banyak wanita mulai membicarakan Yusuf, namun tidak percaya bahwa seorang budak bisa menolak rayuan bangsawan. Untuk membuktikan bahwa Yusuf memang memikat, wanita itu mengundang mereka ke jamuan makan. Saat Yusuf masuk, para wanita yang sedang memotong buah sampai terluka karena terpesona melihatnya. "Inilah yang kalian cela aku karenanya," katanya. Meski Yusuf tak bersalah, tekanan dan rasa malu Al-Aziz membuatnya mengambil keputusan pahit. Yusuf harus dipenjara. Dan sekali lagi, Yusuf yang tak bersalah harus kehilangan kebebasannya. Demi menjaga kehormatan dan keimanan, di balik jeruji penjara, Yusuf tetap menjadi pribadi yang tegar dan bijak. Suasana gelap dan dingin tak mampu memadamkan cahaya hatinya. Ia tetap berbuat baik kepada sesama tahanan, hingga para narapidana mulai menghormatinya. Dua di antaranya bahkan datang padanya membawa mimpi aneh yang mengganggu pikiran mereka. Yang satu berkata, "Aku bermimpi memeras anggur untuk raja." Yang lain berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan burung-burung memakannya." Yusuf mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Kalian akan mendapat hasilnya sebelum makanan datang ke kalian. Dengan izin Allah." Yusuf menjelaskan bahwa yang pertama akan kembali bekerja melayani raja, sementara yang kedua akan dihukum mati. Tak lama, keduanya benar-benar mengalami apa yang ditafsirkan Yusuf. Sebelum si pelayan dibebaskan, Yusuf berpesan, "Sebutlah namaku kepada raja." Namun harapan itu pupus. Sang pelayan lupa dan Yusuf tetap terkurung di penjara selama bertahun-tahun. Hingga suatu malam, sang raja Mesir bermimpi sesuatu yang aneh. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau disusul oleh 7 bulir kering. Tak satu pun penasihat istana bisa menafsirkannya. Saat itulah pelayan yang dahulu bersama Yusuf tiba-tiba teringat akan sang penafsir mimpi yang jujur di penjara. Ia bergegas menemui Yusuf. Yusuf pun menafsirkan mimpi itu dengan cermat. Akan datang 7 tahun masa panen subur, disusul 7 tahun paceklik. Tapi ada harapan jika mereka bersiap sejak sekarang. Raja terkagum. Ia ingin Yusuf dibebaskan dan dihadirkan ke istana. Tapi Yusuf menolak keluar sebelum namanya dibersihkan dari fitnah masa lalu. Ia ingin keadilan ditegakkan terlebih dahulu. Raja akhirnya memanggil wanita yang pernah memfitnah Yusuf di hadapan semua orang. Ia mengakui kebenaran, Yusuf adalah orang yang jujur. Akulah yang bersalah, kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akhirnya terbuka, nama Yusuf dibersihkan. Ia keluar dari penjara bukan sebagai tahanan, tapi sebagai sosok yang dihormati. Sang raja, yang terkesan pada kebijaksanaan dan ketajaman Yusuf, mengangkatnya menjadi pengelola perbendaharaan negeri. Kini Yusuf memegang kendali atas logistik Mesir, mempersiapkan negeri menghadapi masa-masa sulit yang telah ditafsirkannya dari mimpi sang raja. Ketika musim paceklik melanda, kelaparan menjalar hingga ke negeri-negeri sekitarnya termasuk tanah Kanaan, tempat ayah dan saudara-saudaranya tinggal. Dalam usaha mencari makanan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Mereka tak mengenali Yusuf yang kini tampil sebagai pejabat tinggi. Tapi Yusuf mengenali mereka. Ia menahan air mata dan memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin menguji, apakah hati mereka masih dikuasai oleh dengki. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya Yusuf tak kuasa lagi menahan gejolak batin. Ia mengungkapkan jati dirinya, "Akulah Yusuf. Inikah balasan kalian atas perbuatan dahulu?" Saudara-saudaranya
gemetar ketakutan. Tapi Yusuf memeluk mereka dan berkata, "Tidak ada balas dendam hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Kemudian ia mengundang seluruh keluarganya datang ke Mesir. Saat mereka tiba, Yusuf memeluk ayahnya dengan haru. Ia mendudukkan ayah dan ibunya di atas singgasana, sementara ke-11 saudaranya bersujud menghormati tepat seperti mimpi yang ia lihat di masa kecilnya. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah janji Tuhan yang kini menjadi kenyataan.